Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israil merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia ketika menjelang ajalnya. Malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasadnya. Ia memang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencabut nyawa. Ada sebab asal-muasalnya kenapa malaikat Israil atau malaikat maut ini dipilih dan dijadikan sebagai malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat malaikat Israil terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israil bersama malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis mutabbar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Siddiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam nerakaku." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada malaikat Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Maka malaikat Jibril kemudian memberi jawaban dengan berkata, "Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam penjara jahanamnya untuk selama-lamanya." Ketika mendengar jawaban dari malaikat Jibril, maka bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Bumi berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikail dan malaikat Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Lalu kedua malaikat ini pun kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti malaikat Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israil untuk mengambil tanah itu. Namun malaikat Israil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israil mengambilnya segenggam meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah. Namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika malaikat Israil mengambil paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Israil, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya?" Maka malaikat Israil menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut, dan dengan alasan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau memberikan tugas kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah,
Malaikat Israil diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadap meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia ini, sebagaimana kemampuan manusia sanggup membolak-balikkan telapak tangannya. Sewaktu malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya bahwa Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah ars, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Maka tahu pula lah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah ars gugur. Kemudian setelah itu akan jatuh dua titisan dari arah ars pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Titisan hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, sementara titisan putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat arham yang diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi, yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah sebab asal muasal malaikat Israil dijadikan sebagai malaikat penjabut nyawa. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhaannya Allah bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.